Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menteri beserta jajaran, pimpinan beserta anggota Komisi 8. Hari ini saya betul-betul harus menyampaikan permohonan maaf kepada Kementerian Sosial, khusus kepada Ibu Menteri. Karena apa yang menjadi pemikiran kita semua tentang apa yang dikerjakan oleh Kementerian Sosial selama satu masa persidangan kemarin yang membuat kita bingung, setidaknya apa yang dikerjakan oleh Kementerian Sosial tanpa berkoordinasi dengan Komisi 8 terjawab sudah. Dan ini menjadi catatan saya yang membuat saya apresiasi kepada Kementerian Sosial. Begitu susahnya kita mengurus DTKS dari bulan Juli tahun 2020, hanya dengan tangan dingin seorang Menteri Sosial, akhirnya bisa diselesaikan dalam satu masa persidangan. Dan ini yang membuat saya akhirnya harus menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial dengan dikeluarkannya New 6NG yang betul-betul atau New DTKS yang betul-betul kita inginkan. Bagaimanapun juga integrasi antar satu bantuan ke bantuan lain itulah yang kita inginkan. Kemudian 21 juta data yang terhold atau yang ditidurkan tadi, itu sudah terjawab sudah, sehingga inilah yang harus kita sampaikan kepada pemerintah daerah, terutama kepada konstituen kita yang ada di daerah, yang menyatakan kenapa data kami tidak muncul, kenapa data kami hilang, padahal sebetulnya ada miskomunikasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Sosial. Yang menjadi catatan saya pimpinan, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri, ada dua pendekatan paradigma. Pertama adalah paradigma strategis, bagaimanapun juga DTKS ini merupakan rujukan untuk kementerian dan kelembagaan. Kemudian data ini sifatnya holistik dan dinamis, artinya bisa berubah-ubah kapanpun saja. Kemudian pendekatan kedua adalah pendekatan birokrasi teknis. Tadi disampaikan oleh Ibu Menteri adalah pendekatan birokrasi teknis. Bagaimanapun juga saya ingin menyampaikan kepada Ibu Menteri, turunan dari Undang-Undang 13 tahun 2011. Kemudian kita asumsikan, kita sandingkan dengan Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Itu menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa tadi disampaikan oleh Ibu Menteri mengenai DTKS yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan itu merujuk kepada aturan Permensos nomor 9 tahun 2018 dan sangat jelas di dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 mengenai pasal 282 di mana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh APBD. Termasuk di dalamnya Permensos nomor 9 tahun 2018 mengenai standar pelayanan minimum. Standar pelayanan minimum yang harus dibiayai oleh APBD, salah satu bidangnya adalah bidang sosial. Dan seperti kita ketahui, bidang sosial yang menjadi kewenangan kabupaten kota harus melayani kebutuhan dasar dari kebutuhan masyarakat. Salah satunya tadi mengenai yang disampaikan oleh Ibu Menteri mengenai difabel, kemudian anak telantar, kemudian mengenai tuna sosial, dan yang terakhir mengenai korban bencana. Tetapi di dalam Permensos nomor 9 tahun 2018 tadi Bu Menteri, yang tadi Ibu sampaikan, apakah masih memungkinkan kita akan merubah aturan Permensos? Menurut saya harus dirubah. Karena tidak jelas di dalam Permensos tadi tidak dimasukkan mengenai verifikasi data termasuk dengan Puskesos. Kalau ini masuk menjadi bagian dari Permensos tadi, maka saya yakin APBD Kabupaten Kota mereka akan menganggarkan dana pendampingan dari APBD-nya masing-masing. Karena ada payung hukum yang menyampaikan mengenai standar pelayanan minimum mengenai ke bidang sosial, salah satunya mengenai verifikasi data dan mungkin dana pendampingan untuk Puskesos. Saya sampaikan pimpinan, selama ini Puskesos yang ada di Kabupaten Kota, tidak semua pemerintah Kabupaten Kota atau desa mempunyai Puskesos. Maka ini harus ditegaskan oleh peraturan yang memang lebih tinggi bahwa pemerintah kabupaten kota juga harus serius untuk meminta pemerintah desa menyiapkan tenaga Puskesos. Kemudian tenaga Puskesos yang sudah ada pun selama ini mereka keberadaannya tidak diperhatikan dengan baik, tidak ada insentif ataupun perhatian dari pemerintah daerah. Sehingga inilah yang menyebabkan kenapa data DTKS yang ada di pemerintahan kabupaten kota ini agak terhambat masuk ke pemerintah pusat. Kemudian yang menjadi catatan saya, Ibu Menteri, saya setuju dengan apa yang disampaikan Ibu Menteri mengenai dashboard khusus mengenai program-program bantuan dari Kementerian Sosial. Karena selama ini kalau kita mengetahui dashboard yang harusnya
pemerintah daerah atau pemerintah daerah khususnya di desa mereka mengetahui program bantuan BPNT siapa saja sih yang berhak menerima, kemudian apa yang harus mereka terima, itu tidak pernah ada. Bahkan di e-warung yang ada di daerah tidak pernah ada dashboard mengenai apa yang menjadi bagian dari e-warung yang disiapkan di tempat mereka. Tetapi saya masih agak menjadi pertanyaan saya mengenai kerjasama antara Kementerian Sosial dengan Bank Himbara yang menyangkut dengan dashboard tadi yang menggunakan fiber optik. Karena tidak semua kabupaten kota mempunyai fiber optik. Sehingga mungkin harus menjadi perhatian dari Kementerian Sosial apakah kita bisa bekerja sama dengan provider, karena banyak provider komunikasi yang mereka mempunyai jaringan fiber optik yang sudah memadai. Dan yang terakhir mungkin pimpinan yang ingin saya pertegaskan mengenai verivalidata tadi yang disampaikan oleh Ibu Menteri, apakah sebaiknya SKB 3 Menteri atau SKB Kementerian Dalam Negeri, kemudian dengan SKB Kementerian Sosial yang menyangkut dengan percepatan pemutakhiran data yang sudah dibuat tadi untuk memaksakan Pemda Kabupaten Kota, punishment-nya ini seperti apa nih Bu Menteri? Karena kalau kita bicara dari SKB tadi, jelas-jelas DAK-nya, DAU maupun DAK-nya akan berikan semacam punishment. Dan yang terakhir pimpinan, kalau saran saya kepada Ibu Menteri, apakah memungkinkan dari Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan DAK non fisik kepada pemerintah kabupaten kota? Karena pemerintah kabupaten kota dengan keterbatasan anggaran, kemudian keterbatasan SDM, kemudian teknologi sarana prasarana, mereka sangat membutuhkan sekali bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga memang menjadi rujukan kita apabila kita bisa memberikan DAK non fisik kepada kabupaten kota.